Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rani Solin. Saya dari kelas E, Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di pelajaran pengantar antropologi ini saya akan menjelaskan tentang sistem bahasa suku Pak-Pak. Nah, bahasa Pak-Pak ini merupakan cabang dari rumpun bahasa Austronesia yang termasuk dari salah satu cabang dari rumpun bahasa Batak. Bahasa Batak Pak-Pak memiliki kekerabatan dengan bahasa Batak Karo, tapi bahasa Pak-Pak juga banyak mirip dengan bahasa Toba. Nah, masyarakat suku Batak Pak-Pak secara tradisional wilayahnya disebut dengan Tanah Pak-Pak. Tanah Pak-Pak secara adat dibagi menjadi 5, yaitu 5 suak. Yang pertama Sim-Sim, Kepas, Pegagan, Kelasen, dan Boang. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Pak-Pak yang asli, namun ada juga beberapa yang menggunakan bahasa lain. Banyak suku-suku yang datang ke ataupun tinggal ke dalam wilayah Pak-Pak Barat, yaitu seperti Batak Toba, Batak Karo, dan lain sebagainya. Nah, adapun sapaan dalam bahasa Pak-Pak yaitu Njuah-Njuah, yang artinya semoga sehat selalu. Bahasa Pak-Pak banyak kemiripan dengan kosakata bahasa Karo, namun sekarang ini sudah banyak menyerupai kosakata bahasa Batak Toba. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem organisasi. Sistem organisasi di Pak-Pak yaitu ada Sulangsi 5, yaitu sistem organisasi sosial yang dijunjung tinggi suku Pak-Pak. Terdiri dari susunan kekerabatan yang melekat pada satu marga. Ada 5 unsur di dalamnya, yaitu Beru, Puang, Sebelte, Sinina, dan Kula-Kula. Kelima unsur ini menjadi penentu dalam setiap pengambilan keputusan dan pemberi sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran. Disinilah polisinya, jaksanya, rajanya di satu kampung. Siapa yang tua, itulah yang dituakan. Kalau sudah dibilang Sulangsi 5 orang itu bersalah, potong di atas air, itu hak mereka. Kalau sekarang tidak mungkin lagi karena sudah ada ataupun diberlakukan hukum. Sulangsi 5 tidak bisa dibentuk oleh orang lain, apalagi pemerintah. Masyarakat Pak-Pak itu melawan gerusan zaman dengan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan adat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu menggunakan bahasa Pak-Pak, melakukan ritual adat saat mulai menanam padi dan pesta pernikahan. Saya pikir itu penjelasan saya mengenai sistem bahasa dan sistem organisasi dalam suku Pak-Pak. Di sini saya bakal membahas tentang sistem religi masyarakat Batak Pak-Pak. Suku Pak-Pak memiliki jenis kepercayaan tersendiri, di mana kepercayaan itu disebut dengan agama Fambi. Agama Fambi ini tidaklah kepercayaan kepada Nabi, melainkan kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan pada tempat-tempat tertentu. Mereka juga mempercayai dewa dan juga bahkan roh nenek moyang. Agama Fambi ini masih tetap ada hingga saat ini. Meskipun agama wahyu seperti Islam dan Kristen sudah lama disebarkan memasuki suku Batak Pak-Pak, memang agama Fambi ini tidak memiliki banyak umat dan rumah ibadah mereka pun sulit untuk ditemukan. Menurut penuturan Atur P. Solin, agama ini sudah semakin tidak dikenal lagi dan sangat ingin memeluk, dan rumah ibadah dari agama Fambi. Rumah ibadah agama Fambi hanya dijumpai daerah Aceh Singkil dan juga Aceh Tenggara. Nah, di mana konsep agama Fambi sendiri adalah konsep kepercayaan yang percaya adanya alam gaib, di mana alam gaib tersebut dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu Batara Buru ataupun Dewa Pencipta, Tunggul Nikuta atau Dewa Penjaga Kampung, dan Beraspati Nikano atau Dewa yang menguasai tanah. Pada awalnya penyebaran agama Islam ini bersifat merangsang, yaitu selalu memiliki rangsangan terhadap orang banyak dengan mempertunjukkan kekuatan gaib seperti menggerakkan batu, kayu, bahkan besi yang diletakkan di atas tanah. Sementara itu, agama Kristen mulai tersebar di daerah Pak-Pak pada tahun 1911. Penyebaran agama Kristen tersendiri pun di daerah Pak-Pak ini dimulai dengan terbukanya pintu jalan bagi pedagang-pedagang dari Tapanuli Utara yang datang berdagang ulus ke daerah Sim-Sim. Kegiatan ini berlangsung setelah meninggalnya Sisingamangaraja 12 di Peraja Kelasen pada tahun 1907. Nah, pada sistem teknologi ini sendiri juga, pada umumnya masyarakat yang ada di Kabupaten Pak-Pak Barat masih menggunakan peralatan yang masih sederhana dengan peralatan seadanya, baik dari segi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dalam kata arti, masih menggunakan alat-alat tradisional seperti bertani gambir,
masih menggunakan alat cetak dengan dibuat sendiri yang terbentuk dari bahan kayu. Untuk teknologi yang digunakan agar bisa berkomunikasi dengan orang lain ataupun yang di luar Batak Pakpak, mereka menggunakan telepon karena adanya tower telepon di sana. Nah, sistem pengetahuan pada suku Pakpak ini, suatu kelompok masyarakat Pakpak menganggap masa balita merupakan masa yang paling berbahaya. Yang lainnya menganggap lebih bahaya pada masa menjelang dewasa. Pada masa menjelang dewasa, yang lainnya menganggap lebih berbahayanya pada saat mati. Untuk itu, masa-masa tersebut perlu diantisipasi dengan melakukannya berbagai upacara. Nah, di mana di dalam masyarakat Pakpak itu, sebelum masuknya ajaran agama, dikenal dua jenis upacara di sepanjang hidupnya, yakni yang disebut dengan kerja jahat dan kerja baik. Kerja jahat adalah jenis upacara yang berhubungan dengan upacara duka cita seperti kematian atau males bulu, simber naik, males bulu ulu, males bulung sempula, mengokal tulan, menutun tulan. Sedangkan kerja baik mencakup upacara hamil atau merenakan merasa atau nakan pagit, upacara kelahiran, mangan balbal dan mengakeni. Masa anak-anak disebut dengan upacara mengebat ataupun mergosking. Masa remaja seperti sunat atau bertakir. Masa dewasa seperti perkawinan disebut merbayo. Member makan kepada orang tua adalah Perkenalkan, nama saya Ceria Teresa Nenggolan, NIM 32131122047. Nah, di sini saya akan memaparkan sistem mata pencarian Batak Pakpak, yang dimana sistem mata pencarian Batak Pakpak masih mengandalkan sistem pertanian, yang dimana penghasilannya diantaranya bertani padi di sawah, jagung, kopi, nilam, coklat, kemenyan, cabai, dan lain-lain sebagainya. Tapi pada umumnya, mulai sekarang masyarakat sudah banyak mengembangkan bertani gambir, karena gambir merupakan hasil tani yang harganya cukup tinggi. Nah, yang selanjutnya itu sistem kesenian Batak Pakpak. Biasanya ornamen Batak Pakpak digunakan pada motif-motif ukiran atau okir Pakpak dan lukisan Pakpak seperti pada hiasan rumah adat Pakpak dan patung-patung karya seni budaya Pakpak. Nah, seni musik Pakpak yaitu alat kesenian musik dan seni vokal. Seni vokal diantaranya misalnya kalondang, genderang, gung, sadarabaan, kecapi, sordam, lobak, ketuk, gerantung, dan lain sebagainya. Seni vokal diantaranya odong-odong dan nangen. Selain itu, seni vokal juga semakin dikembangkan sekarang ini. Diantaranya lagu yang paling dikenal yaitu Cikalale Pongpong, Deleng Si Tinjo, Laeune, Nan Tampuk Emas, dan